Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulinora Fiselza Delvianti dari kelas 11B. Pertama-tama, kita harus mengenal terlebih dahulu nih teman-teman, apa sih itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu diambil dari bahasa Sanskerta. Nah, dia diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Nah, sebenarnya kalimat Bhinneka Tunggal Ika ini punya versi yang lebih lebih lengkap lagi. Namanya itu adalah Bhinneka Tunggal Ika Tanhama Dharma Mangwa. Tegak, gerak. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini memiliki arti yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Apa sih itu maksudnya? Nah, maksudnya itu Indonesia ini memiliki banyak sekali keanekaragaman, mulai dari keanekaragaman budaya, hayati, dan lain sebagainya. Nah, keanekaragaman itu yang membentuk ciri khas dari bangsa Indonesia ini sendiri, teman-teman. Nah, keanekaragaman ini itu meliputi apa saja sih dan latar belakang apa aja yang menyebabkan perbedaan yang ada di masyarakat Indonesia. Yuk kita bahas. Latar belakang dari perbedaan keanekaragaman di Indonesia yang pertama dari letak geografis bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, seperti yang udah kita ketahui nih ya, bangsa Indonesia itu kan terbentuk dari kepulauan, gugusan kepulauan. Nah, kepulauan ini yang menyebabkan masyarakat Indonesia itu tinggalnya berbeda-beda daerahnya. Nah, makanya hal ini juga yang menyebabkan perbedaan budaya, agama, suku bangsa, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu sejarah yang panjang dan juga kompleks. Nah, dulu kala ya sebelum masyarakat Indonesia ini terbentuk ya, dulu itu sekitar 2000 sampai 1500 sebelum Masehi, ada suku bangsa yang namanya suku Austronesia datang ke Indonesia. Nah, ini yang dianggap sebagai cikal bakal nenek moyang masyarakat Indonesia. Nah, kemudian datang juga lah dari suku bangsa yang lainnya, kemudian dia mendiami suatu tempat dan membentuk koloninya sendiri. Nah, itu yang menyebabkan perbedaan budaya juga, teman-teman, perbedaan budaya, ras, etnis, suku bangsa, dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, kemudian kita tarik maju lagi nih, kan kita udah tahu nih kalau ternyata Belanda ini menjajah bangsa kita lebih dari 1 abad. Nah, ini juga mempengaruhi dari segi pola pikir, kemudian dari segi budaya, suku bangsa, ada istiadat, itu juga berpengaruh, teman-teman. Terus ada juga dari etnis-etnis lain seperti etnis Tionghoa, Arab, dan bahkan bangsa India nih ya, itu juga mempengaruhi dari keanekaragaman yang ada di bangsa Indonesia itu sendiri. Yang ketiga dari perbedaan suku dan juga agama. Nah, sebenarnya perbedaan suku dan agama ini tidak jauh berbeda ya dengan pembahasan sebelum-sebelumnya, karena suku dan agama ini merupakan hasil dari penyebab yang kedua tadi. Nah, tapi di sini aku akan membahas kenapa sih perbedaan suku dan agama ini berpengaruh dalam keanekaragaman. Nah, agama ya, terutama agama dulu nih. Agama ini pasti membentuk. Agama ini punya aturan ataupun kebiasaan yang telah diatur dalam agamanya. Nah, ini juga yang mempengaruhi keberagaman dari keanekaragaman masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah tradisi nyadran yang ada di Pulau Jawa, terus ada tradisi apa yang ada di Pulau Sumatera. Nah, itu yang berhubungan dengan agama. Nah, terus ada juga yang berhubungan dengan suku. Nah, kenapa sih suku itu diikutsertakan? Karena ketika kita sudah ya membentuk suatu koloni, kelompok atau suku, itu pasti kita punya aturannya sendiri sama seperti agama. Cuman ini yang lebih terikat dan turun-temurun, yang lebih diwariskan ke anak cucu gitu. Nah, ini akan membentuk kebiasaan, pola, kemudian bahkan kepercayaan pun itu bisa berpengaruh, teman-teman, di dalam suku bangsa tersebut. Makanya kedua hal tersebut sangat mempengaruhi dalam keanekaragaman, latar belakang keanekaragaman yang terjadi di masyarakat Indonesia. Selanjutnya, aku akan membahas apa aja keanekaragaman yang ada di masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah keanekaragaman suku bangsa. Yang kedua adalah keanekaragaman agama. Yang ketiga adalah keanekaragaman bahasa. Dan yang keempat adalah keanekaragaman adat istiadat. Nah, dari keempat tadi itu berpengaruh dari latar belakang yang tadi udah aku sebutin ya, teman-teman. Sebagai penutup, di sini aku mau nyampaikan pesan untuk teman-teman yang pelajar ya. Yang pertama, kita harus menghargai dan saling menghormati ya, teman-teman. Yang kedua, itu toleransi dan gotong royong. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan. Dan yang keempat, rajin belajar. Pelajar tuh harus rajin belajar ya, teman-teman. Jangan sering terus. Sekian, terima kasih.